Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah kalahkah kita? Sekali lagi, sudah kalahkah kita? Ada harapan menang? Ibu-ibu sekalian, soal menang dan kalah itu sudah berlalu ya. Tapi akan selalu menang selama kita berada dalam jalur kebenaran. Betul? Nah, oleh karena itu tidak perlu kecewa. Keputusan MK sudah 1 bulan yang lalu ya. Silahkan mereka yang berada dalam kecurangan mempertanggungjawabkan kecurangannya di hadapan Tuhannya masing-masing. Betul? Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari reformasi nasional ke-26 yang dilakukan oleh Aliansi Penegak Reformasi. Saya ingin menyatakan bahwa saya sangat menghargai semua aliansi yang tergabung pada hari ini. Anda adalah orang-orang terpilih yang tidak pernah turun harga diri, yang tidak pernah surut semangatnya untuk tetap berjuang. Ngomong-ngomong, ibu-ibu tahu tidak bahwa di media sosial kita ini jadi bahan tertawaan? Betul? Apa katanya? Termasuk asam sulfat. Jadi dia mengatakan tenang saja, demonya masih aman karena orangnya tidak banyak ya. Dia lupa satu suara bangsa Indonesia sangat berharga. Betul? Yang tidak menghargai suara bangsa Indonesia, dia bisa dikategorikan sebagai rezim yang berkuasa pada hari ini. Apapun yang dia inginkan, lanjut terus ya, lanjut terus mumpung masih berkuasa. Betul? Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke inti ya, saya ingin selalu dalam pertemuan kita ada hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, sebelum masuk nih, saya mau menyampaikan pesan dari seorang ibu-ibu yang sangat marah tadi. Ya, katanya tolong Bu Kurnia, Pak polisinya diajarkan. Ya Pak polisi, saya ingin menyampaikan apa yang diharapkan ibu-ibu. Ya, kata ibu-ibu tadi, Anda bilang ini emak-emak kenapa sih? Sudah tua bukannya tobat. Ya, saya ingin mengatakan jangan minta kami bertobat. Kami adalah bayangkari negara yang sesungguhnya. Kau berhadapan dengan kami. Ya, dengar baik-baik. Mengemukakan pendapat di muka umum dilindungi setidak-tidaknya 3 undang-undang. 1, Undang-Undang HAM. Kedua, Undang-Undang Kebebasan Berbicara di Muka Umum, baik lisan maupun tulisan, terbuka maupun tertutup, sendiri maupun berkelompok. Paham? Dan ketiga, tentu saja Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. So, sebelum saya masuk ke materi, jangan coba-coba larang untuk berbicara. Betul? Sudah mana ibu tadi? Paham? Sudah puas Bu? Insya Allah Bapak polisi ini karena sudah ya dimodali dengan ilmu pengetahuan tentang hukum, beliau tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sesekali menggerutu gak apa-apa ya. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berperang 2 hari yang lalu seorang tokoh yang patut kita hormati. Beliau adalah tokoh pers dan perfilman, akademisi, mantan duta besar Republik Ceko, ya, analis militer dan banyak karya-karya cerdas. Beliau sangat berani untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang salah itu salah. Beliau sangat kita hormati, Bapak Profesor Said Haji Salim, atau yang Anda kenal dengan Said Salim, Salim Said ya. Apa kata beliau? Mengapa Indonesia tidak bisa maju walaupun sudah ada reformasi jilid 1? Karena Indonesia melawan kehendak Tuhan. Indonesia terlalu berani melawan Tuhan. Betul? Tidak ada yang ditakuti. Allah pun dilawan. Ya, bayangkan Korea Selatan takut dengan Korea Utara, Taiwan takut dengan Cina daratan, Singapura takut dengan lautan manusia Melayu ya, yang merupakan penduduk asli Singapura. Apalagi
Siapa lagi yang takut? Israel takut dengan lautan bangsa Arab. Kalau Indonesia nggak ada takut-takutnya, Tuhan pun dilawan, betul? Itulah mengapa kita tidak pernah maju. Di mana asalnya? Yaitu penguasa yang mengangkat sumpah di atas kepalanya menggunakan Al-Quran, berani-beraninya melanggar sendiri ucapannya, berbohong dan berbuat curang seperti yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, betul? Contoh paling anyar adalah pemilihan umum yang brutal, jahanam, kejam, ugal-ugalan, betul? Jadi jangan salahkan. Kita punya gunung, kita punya lautan, kita punya sumber daya alam, kita punya sumber mineral, kita punya semuanya. Tapi pemimpin yang bercokol di atas tidak punya akal sehat, betul? Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan terlalu banyak tumpahan di dada ini, ya. Tumpahan di dada ini terlalu banyak. Saya tidak tahu memulai dari mana. Jika Anda mendengar bahwa hari ini Indonesia dihujani oleh TKA, tenaga kerja asing khususnya dari Cina, pernahkah Anda mempertanyakan dari mana dasar datangnya itu? Adakah pemerintah ini menjawab semua pertanyaan tersebut? Tidak ada. Luhut Binsar Panjaitan pun selalu menjawab normatif. Ya, pernahkah Anda bertanya, ini sebuah pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, betul? Bapak-bapak Ibu sekalian, Anda perlu mengetahui ya, yang paling dasar, saya kadang bingung, kemana ahli hukum tata negara? Yang bersuara hanya Bang Refli Harun yang masih berani, yang bersuara masih Said Didu, Rocky Gerung sudah pasti. Yang lain kemana? Yang ada Bivitri Susanti, Ferry Hamsari, hanya itu saja. Yang lain kemana? Woi, dengar baik-baik. Kerjasama dengan Cina adalah sebuah pelanggaran. Anda melanggar KUHP, ya, dan hukumannya maksimal 20 tahun. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan dasarnya pun kita tidak mengerti, dasarnya pun kita tidak peduli. Oleh karena itu, Anda tetap hadir pada acara seperti ini. Segelintir tapi berarti, tetap bersuara, betul? Sesungguhnya kalian orang-orang pilihan, kalianlah yang menyelamatkan Indonesia, betul? Bapak Ibu sekalian, ke depan kita akan menghadapi sebuah pemerintahan baru. Sebuah pemerintahan yang saya pribadi tidak mengakui karena hasil pemilu curang, hasil keputusan dari seorang yang sangat menentukan, Hakim MK Soehartoyo, sen kiri belok kanan, ya. Katanya mau memberikan kebahagiaan kepada bangsa Indonesia, nggak taunya keputusannya berbeda, betul? Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, tetaplah kalian berada sebagai tim yang kritis kepada pemerintah, walaupun kita tidak tahu hasilnya seperti apa, betul? Semoga suara kritis ini sampai kepada Prabowo Subianto. Ya, kami tidak memilihmu, kami tidak mendukungmu, tapi kalau kau harus berkuasa, silahkan kau berkuasa, betul? Saudara-saudaraku sekalian, tetap kritis, tetap bersatu. Besok datang lagi, tunggu saja pengumuman. Kita akan kembali bersuara di aksi-aksi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik, negara ini membutuhkan Anda. Walaupun Anda melihatnya secara remeh-temeh, hanya orang per orang. Paham? Saya kira demikian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Tidak kalah! One Kawan TV 1